film dokumenter. Mungkin merupakan salah satu genre film yang market atau pasarnya sangat segmented. Kebanyakan visual yang disajikan ala kadarnya, sangat menjunjung tinggi realitas. Namun, sadarkah kalian bahwa itulah hal terpenting yang disajikan dalam sebuah film dokumenter? Saya sendiri nggak yakin apakah kalian akan suka dengan film dokumenter yang bakalan kita bahas kali ini, The Social Dilemma. Film ini sendiri sudah tayang secara resmi di layanan streaming Netflix. Film yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan hangat, terutama di antara kalian para pengguna social media. So, universe, let's talk about it. The Social Dilemma merupakan karya dari Jeff Orlowski yang mungkin menjadi film dokumenter yang paling recommended untuk kalian saksikan di tahun ini. Film yang menjabarkan secara ringkas dampak-dampak negatif yang terjadi dan dihasilkan oleh perusahaan besar seperti Facebook, Google, atau Twitter melalui platform media sosial dan mesin pencarian mereka. Film yang satu ini menawarkan kita pemandangan dunia yang sebenarnya sekarang sedang mengalami nightmare, di mana di bagian luarnya terdiri dari lapisan tebal ibarat lemak yang dapat menimbulkan malapetaka, chaos atau kekacauan, penipuan, dan bahkan kematian. Melalui riset yang sangat mendalam dan tentu saja dari orang-orang yang terpercaya dan kredibel, tidak berlebihan jika film ini menyebut teknologi dan media sosial yang ada sekarang ini lebih menakutkan daripada sosok monster seperti Frankenstein. Gak usah jauh-jauh, tahun 2020 saja kita sudah menyaksikan dunia menghadapi krisis demi krisis. Sementara di sisi lain, populasi di dunia malah semakin terpecah belah. Dan setidaknya, perilaku ketergantungan manusia terhadap teknologi menjadi salah satu pemicunya. Film ini dibagi menjadi beberapa segmen yang dimulai dari interview dari beberapa orang yang pernah terlibat dan menjadi sosok penting di balik kesuksesan sosial media sekarang ini. Sesi interview tersebut juga diselingi dengan drama yang menampilkan aktor seperti Skyler Gisondo yang pernah berperan dalam Santa Clarita Diet dan Kara Hayward dari Us. Yang menjadikan film dokumenter ini menjadi lebih menarik lagi karena dalam film juga disertai dengan animasi yang disajikan dengan estetika infografis yang sangat menarik untuk disimak. Sejak awal film ini sudah terasa menarik, di mana kita berkenalan dengan mantan presiden Pinterest yang bernama Tim Kendall lewat pernyataannya yang mengatakan bahwa semua aplikasi dan alat-alat ini sebenarnya sudah menciptakan banyak hal yang menakjubkan di dunia. Alat-alat ini bahkan berhasil menyatukan kembali anggota keluarga yang terpisah jauh. Mereka telah menemukan donor organ dan banyak hal positif lainnya. Namun, kita dibuat lupa tentang sisi lain dari sosial media yang diibaratkan koin tersebut. Yes, the dark side of social media. Isu yang membicarakan media sosial bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya sebenarnya bukanlah hal yang baru. Karena faktanya ada banyak sekali film horor berbasis media sosial. Termasuk salah satu film horor terbaik tahun 2020 ini yang berjudul Host. Salah satu spot yang paling menarik dari film dokumenter garapan Jeff Orlowski ini adalah karena peringatan yang ada di dalamnya bersumber langsung dari orang dalam industri teknologi dan bahkan mantan karyawan perusahaan media sosial yang sudah memiliki nama besar. The Social Dilemma ini memanfaatkan pengetahuan mereka yang kini malah membelot sebagai pemberontak teknologi untuk melukiskan gambaran mengerikan dari ekonomi digital baru yang akhirnya bisa mentransformasi individu, khususnya perhatian mereka, menjadi produk yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Setidaknya kesimpulan itu bisa kita dapatkan dari beberapa quotes yang ada dalam film ini. Salah satunya berbunyi, "Kami adalah produknya. Perhatian kami adalah produk tersebut terjual kepada pengiklan." Persepsi audiens, terutama para pengguna media sosial, kembali dibombardir dengan pernyataan lainnya yang tidak kalah dingin dan sadis. Lewat salah satu pernyataan, kami ingin mereka tetap melakukannya dengan jari-jari mereka. Jadi sebenarnya Anda telah diprogram dari level yang lebih dalam. Film ini bahkan berhasil mengarahkan para narasumber yang ada di dalamnya dengan gaya penceritaan yang sangat mudah diterjemahkan dan tentu saja sangat mudah untuk dimengerti dengan menggunakan fondasi seperti mantan ahli etika desain dari Google dan salah satu pendiri Center for Humane Technology, Tristan Harris. Dalam film ini, dia memberikan gambaran secara dekat kepada industri yang sepertinya berhasil tidak hanya secara diam-diam memanipulasi kesadaran para pengguna media sosial, tapi juga membantu untuk mengguncang tatanan dunia pada saat ini.
Seperti yang dinyatakan oleh para narasumber di momen pembukaan film, meringkas masalah dengan media sosial itu sebenarnya sulit, nggak kayak meringkas sebuah film. Disinilah kontribusi berarti yang diberikan oleh Orlowski yang ternyata berhasil membuat masalah yang kompleks bisa kita akses dan terus menelusuri daftar masalah yang sebenarnya sangat mengganggu dan pada akhirnya memojokkan dan menghancurkan media sosial dan teknologi. Mulai dari desain tombol like yang ada di Facebook untuk mengatur algoritma, serta seperti juga rekomendasi yang ada di YouTube yang dengan sangat jelas membuat aplikasi-aplikasi tersebut menggiring generasi sekarang untuk merusak tatanan sosial yang seperti kita sebutkan tadi. Para veteran Silicon Valley sendiri mempertimbangkan kisah-kisah dari niat baik di masa-masa awal media sosial sebelum akhirnya meluas seperti sekarang ini, bahkan ketika mereka melukiskan gambaran suram tentang situasi yang ada di saat sekarang ini. Kesehatan mental, terutama untuk para pengguna, merupakan masalah besar yang ditunjukkan dengan banyaknya data mengenai peningkatan kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri seiring dengan maraknya penggunaan media sosial dan smartphone, terutama di kalangan remaja dan mereka yang masih dalam usia sekolah menengah. The Social Dilemma juga mengutip meningkatnya penyebaran disinformasi, radikalisasi ekstremis di Timur Tengah, dan supremasi kulit putih di Amerika Serikat. Juga terungkap polarisasi politik dan penggunaan sosial media itu sendiri oleh rezim otoriter di negara seperti Myanmar dan Filipina, dan ini merupakan beberapa contoh di mana platform tersebut dinilai gagal. Bagian yang paling mengganggu dari film ini sebenarnya adalah mempelajari sejauh mana Facebook memonetisasi penggunanya melalui sebuah pernyataan, jika produknya gratis, maka sebenarnya Andalah produknya. Mungkin tidak banyak yang sadar bahwa mereka sebenarnya sedang ditambang untuk mendapatkan data pada saat berada atau mengakses situs tersebut. Perilaku kita di media sosial atau di situs tersebut dimanipulasi melalui artificial intelligence predictive yang akhirnya membuat kita mengklik sebuah objek interest, kemudian memanen data kita yang pada akhirnya dijual kepada penawar tertinggi. Jadi pada intinya semua tingkah laku kita di media sosial atau mungkin melalui smartphone menjadi barang dagangan, dan sebenarnya pengiklanlah yang menjadi pelanggan. Pada akhirnya platform ini dirancang untuk menciptakan ketergantungan dan kecanduan dalam melayani kapitalisme ini. Pada akhirnya, film dokumenter ini membingkai model bisnis seperti ini sebagai villain utama dari cerita tersebut. Sebagian besar narasumber yang ada dalam film ini tidak pernah menyebutkan nama Mark Zuckerberg secara langsung atau individu manapun sebagai seorang yang jahat. Mereka lebih suka untuk menampilkan perusahaan yang berhasil meraih kesuksesan mereka, namun terjebak dalam lingkaran setan yang membutuhkan lebih banyak uang untuk menjaga agar mesin mereka tetap hidup. Wajar saja setelah film ini dirilis, persepsi para penonton terhadap media sosial menjadi terpolarisasi, dan itu adalah hal yang sangat normal. Durasi 89 menit sendiri yang sudah diberikan kepada movie maker bukan merupakan waktu yang cukup untuk mengambil semua aspek industri teknologi yang sebenarnya bermasalah. Namun yang jelas dengan durasi segitu, sang director berhasil menampilkan topik yang beragam. Mulai dari hal-hal kecil seperti kecanduan teknologi sampai kepada pencurian informasi seperti yang dibeberkan tadi. Pengungkapan-pengungkapan dalam The Social Dilemma ini memang melukiskan gambaran kompleks tentang kesengsaraan masyarakat yang berujung kepada sebuah pernyataan bahwa suplai konten yang menyenangkan secara terus-menerus ini pada akhirnya telah menciptakan lebih banyak perpecahan dan mengancam stabilitas demokrasi di seluruh dunia. Bahkan ketika kita berada di era pandemik yang sedang berlangsung sekarang ini, media sosial disajikan sebagai wadah yang memperburuk keadaan dengan sajian konspirasi dan bahkan misinformasi mengenai COVID-19 yang dibicarakan sendiri bahkan oleh Bill Gates. Kadang-kadang bahkan muncul sebagai teori yang terlalu dibuat-buat. Hanya saja sisi negatif dari film dokumenter ini sendiri sebenarnya terlihat secara keseluruhan yang sepertinya terlalu menikmati pesan malapetaka dan kesuraman yang ditimbulkan oleh the social media tanpa menawarkan kita solusi apa yang harusnya kita tempuh untuk menghadapi semua dampak negatif tersebut. Walau secara pribadi sebenarnya solusi itu ada dalam kepala kita sendiri. Jika Anda adalah penonton dan pengguna media sosial yang bijak melalui film dokumenter ini, solusinya sebenarnya sudah ada di kepala kita masing-masing. Sepertinya menarik untuk mendiskusikannya di kolom komentar di bawah. Yang jelas, film dokumenter The Social Dilemma ini sudah memulai debutnya di Sundance Film Festival pada bulan Januari tahun 2020 kemarin, dan sekarang sudah tersedia di layanan streaming di Netflix. Sangat menarik untuk kalian simak, paling tidak untuk menambah wawasan kita bahwa kita sedang menjadi incaran sebuah predator berwujud mesin pintar. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.